menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahran SPDI. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 01 Purbalingga, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja dengan materi menyambut usia balik. Pagiku cerahku, matahari bersinar. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak semuanya? Baik, nampaknya Bapak semua semangat dan sehat. Insya Allah kita pada hari ini akan belajar pelajaran PAIA. Pelajaran kita pada hari ini adalah belajar PAI dan budi pekerti. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa supaya ketua kelas baik pimpin doanya dulu. Baik, sebagaimana biasanya sebelum kita memulai pelajaran, kita membacakan dulu surah pendek ya. Surah pendek. Baik, kita akan bacakan surah Al-Ikhlas bersama-sama. Kita mulai dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Al-Quran itu pelajaran kita diberkahi oleh Allah, kita diberikan pahala dan dimudahkan untuk menuntut ilmu. Lalu untuk menyerahkan sebagai rasa kecintaan kita kepada tanah air kita, bahwasanya kita adalah sebagai generasi penerus bangsa. Kita mencintai negara Republik Indonesia. Mari kita menyanyikan lagu nasional. Kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Kuliah Ibu Pertiwi. Baik, sama-sama. 1, 2, 3. Ibu Pertiwi. Bahwasanya kita adalah belajar Pancasila, belajar yang mencintai akan tanah air Indonesia. Baik, sebelum Bapak ataupun kita mulai pelajaran, Bapak ingin absen dulu, mencek kehadirannya dulu. Apakah Bapak semuanya hadir? Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Oh ya, Sisa. Apa kabarnya? Oh, izin ya. Sebelum kita mulai pelajaran juga, Bapak ingin cek dulu kerapiannya. Sudahkah rapi duduknya? Dan kita cek dulu sampah-sampah kalau ada di bawah mejanya. Nah, silakan cek dulu. Kalau ada sampah, tolong dulu ambil dan masukkan ke tong sampah. Masih ada sampah? Jadi kita sebagai umat Islam dan agama Islam juga menganjurkan agar kita mencintai kebersihan. Kebersihan itu sebagian dari iman. At-thaharu satrul iman. Dalam hadis Rasulullah itu bersabda bahwasanya at-thaharu satrul iman, mencintai kebersihan itu sebagian dari iman. Adapun untuk materi kita, materi pelajaran kita pada hari ini adalah menyambut usia baik. Nah, itu materi kita pada hari ini. Apa materinya? Materinya menyambut usia balik. Nah, namun sebelum kita pelajari ataupun sebelum kita lanjut kepada materi kita Bapak ingin mengulang sedikit materi kita yang kemarin, materi kita minggu lalu. Masih ingatkah anak Bapak semuanya apa materi kita minggu lalu? Masih baik, tentang Asmaul Husna. Ya, baik, apa itu Asmaul Husna? Ya, nama-nama Allah yang baik. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Ya, 99. Ya, baik. Itu pelajaran kita minggu lalu. Nampaknya anak Bapak semua sudah paham untuk pelajaran kita yang minggu lalu. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini tentang menyambut usia balik. Nah, jadi apakah anak Bapak semuanya sudah tahu tentang balik? Ada yang sudah tahu tentang balik? Nah, apa itu balik? Siapa yang bisa? Sampai. Ada yang lain? Apa arti balik?
sudah tahu arti balik? Dewasa. Ya, bagus. Baik. Jadi kita sekarang ini sedang berada pada tahap perkembangan. Ya, kita berada pada tahap perkembangannya, bahwasanya kita nanti akan mengalami yang namanya balik. Lalu untuk lebih jelasnya, bahwasanya akan kita jelaskan dari tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Apa saja tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini? Yang pertama adalah dengan belajar kita nanti anak-anak semua mengetahui apa pengertian dari balik itu. Apa arti dari balik? Kemudian setelah belajar juga nanti anak-anak Bapak semua mampu untuk menjelaskan tanda-tanda usia balik bagi laki-laki dan juga perempuan ditinjau dari ilmu fikih. Dari ilmu fikih, menurut ilmu fikih apa nanti? Tanda-tanda usia balik. Kemudian apa lagi? Setelah kita belajar nanti, kita mampu menjelaskan atau tanda-tanda usia balik. Lanjut. Yang ketiga, setelah kita belajar nanti, anak bapak semua mampu menjelaskan tanda-tanda usia balik bagi laki-laki dan perempuan ditinggal dari ilmu biologi. Lalu yang keempat apa? Anak bapak semua nanti mampu menyebutkan kewajiban apa saja apabila kita sudah balik. Karena nanti kalau kita sudah balik, maka kita harus melaksanakan kewajiban yang disyariatkan oleh agama Islam. Oke, lanjut. Nah, jadi masuk kita yang pertama, apa itu pengertian dari balik? Nah, pengertian dari balik itu secara bahasa artinya adalah sampai. Apa artinya? Sampai. Pengertian balik secara bahasa artinya adalah sampai. Nah, lalu menurut istilah apa arti balik itu? Apa arti balik menurut istilah? Menurut istilah adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Nah, kemudian apa lagi? Laki-laki ditandai dengan keluarnya mani atau mimpi basah, dan bagi perempuan ditandai dengan keluarnya haid. Nah, itulah yang dimaksud dengan balik. Ada pertanyaan? Nah, itu adalah pengertian dari balik. Lanjut. Lalu tanda-tanda usia balik. Nah, apa pula tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih? Nah, itu menurut ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih? Ilmu fikih itu adalah ilmu tentang yang mengatur peribadatan ataupun ibadah dari umat Islam. Nah, jadi ilmu fikih itu ilmu yang mengatur ataupun ilmu yang mengatur tentang peribadatan umat Islam. Itu ilmu
basah bagi laki-laki. Kemudian apa lagi? Air bagi perempuan. Jadi apabila umur kamu nanti sudah 15 tahun, tetapi belum, meskipun tidak mengalami tanda-tanda yang di atas, tidak belum mimpi basah, belum haid, maka kalau sudah 15 tahun, maka dia sudah disebut balik. Nah, itu pengertiannya. Jadi kalau umur kita sudah 15 tahun, maka kita sudah dikatakan balik. Ya, bagus. Baik. Nah, itu tanda-tanda menurut ilmu fikih. Lalu anak yang mengalami mimpi basah itu apalagi? Mereka itu sedang berhadas besar namanya. Kalau anak bapak semuanya sedang mimpi basah ataupun sedang haid bagi wanita, maka itu disebut sedang berhadas besar. Maka orang yang berhadas besar itu tidak boleh melaksanakan sholat. Nah, apa saja larangan dari orang yang mengalami mimpi basah ataupun berhadas besar itu? Yang pertama adalah sholat. Dia tidak boleh sholat. Lalu yang kedua apa lagi? Tawaf. Apa itu tawaf? Mengelilingi Ka'bah. Tidak boleh kita mengelilingi Ka'bah kalau sedang berhadas besar. Kemudian apa lagi apa semuanya? Menyentuh dan membaca Al-Quran. Tidak boleh kita menyentuh Al-Quran dan membaca Al-Quran kalau sedang haid, kalau sedang berhadas besar. Lalu yang keempat adalah beriktikaf. Apa itu iktikaf? Iktikaf itu berdiam diri di masjid. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga tadi adalah tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Bagi anak laki-laki apa saja tanda-tandanya? Apa tanda-tandanya? Terjadi perubahan fisik. Terjadi nanti perubahan fisik kita. Nah, kemarin kita masih kecil. Kemarin anak bapak masih bayi. Tetapi kalau sudah balik, kita mengalami perubahan fisik seperti sekarang. Nah, nanti kalau sudah besar ataupun balik, maka kita akan lebih mengalami lagi perubahan fisik. Apalagi adanya jambah nanti. Pernah melihat orang yang seperti itu? Bapak kita sudah punya jambah, kan? Nah, itu tandanya dia sudah balik atau dewasa. Lalu berikutnya apa lagi? Badannya kelihatan lebih kekar dan berotot. Nah, badannya nanti semakin lebih kekar dan lebih kuat nanti kalau sudah balik atau dewasa. Kemudian apalagi dari suara. Suara anak laki-laki nanti akan lebih berat. Satu merempat ya. Satu merempat. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan itu kelompok 4 ya. Nah, susun dulu kelompoknya, atur dulu kelompoknya. Giliran kerja kelompok ini, kamu tulis nama kelompoknya ya. Tulis nama kelompoknya, kelompok 1 dan anggotanya.
2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, ya di kelompok 4. Tekan dulu kelompoknya. Nah, perhatikan apa tugasnya. Di lembar kerja kelompok itu sudah ada situ instruksinya. Nah, ini apa instruksinya? Membuat paparan tentang tanda-tanda balik dalam ilmu fikih dan ilmu biologi. Nah, perhatikan dulu. Caranya bagaimana? Setiap kelompok mengidentifikasi tanda-tanda balik dan mengelompokkan berdasarkan ilmu fikih dan ilmu biologi. Kemudian tanda-tanda balik menurut ilmu fikih tersebut dan ilmu biologi tersebut ditulis pada lembar kerja. Pada kertas lembar kerjanya yang telah Bapak bagikan, kamu tulis di situ di bawahnya saja. Nah, lalu nanti hasil kerja kelompok itu dipresentasikan di depan kelas ataupun ditampilkan nanti di depan kelas. Baik, sekarang ada pertanyaan. Silakan Bapak semua kerjakan tugasnya. Menurut ilmu fikih. Nah, satu apa tadi? Keluar mani bagi laki-laki, keluar mani atau perempuan. Empat. Kumpulkan dan jawabannya di depan. Kumpulkan semuanya ke depan. Hasil kerja kelompoknya ya. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan masukkan hasil kerja kelompoknya. Semuanya ke depan kelompok 1.
membacakan hasil kerja kelompoknya. Terus untuk kelompoknya. Silakan kelompoknya kembali ke waktunya. Sebelum kita melanjutkan untuk tes berikutnya, ya nanti akan Bapak berikan tes formatif untuk bagian semua untuk tes sampai di mana kemampuannya dan Bapak masing-masing. Namun kita bernyanyi dulu, bernyanyi tepuk tanda dewasa. Apa jadinya? Tepuk tanda dewasa. Nah, baik. Kita bernyanyi tepuk tanda dewasa. Nah, coba perhatikan ini adalah jadinya tepuk tanda dewasa. Nah, Kau ingin tahu dewasa bagi anak pria dan wanita. jadi ini tes kemampuan individu kamu. Setiap individu mengerjakannya. Tidak kemudian kelompok lagi ya. Apa namanya? Silakan kumpulkan. Sebagai kesimpulannya adalah bahwasanya kalau kita sudah balik, kalau kita sudah balik, maka kita harus melaksanakan kewajiban syariat atau kewajiban agama. Karena kalau kita sudah balik tidak melaksanakan kewajiban, maka akan berdosa. Ada paham semuanya? Nah, baik, kita cukupkan pelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan membacakan hamdalah